Nah, kitab Nahwu Shorof pun juga ada gitu loh. Oh, Nahwu Shorof seperti Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik gitu kan. kalau Untuk kita pandai bahasa Arab gitu loh. oh itu kita bahasa Arab, Heeh. bukan kayak ilmu-ilmu gitu, ilmu kitab gitu. Kalau ilmu kitab ada ilmu fikih kitabnya juga ada. Terkadang kan kalau di mata kuliah kan kadang pakai kitab, kadang kan enggak gitu bang. Oh gitu. Jadi banyak kitab-kitab. Nah, kitab-kitab ini sebenarnya tergantung pemilihan KS itu. KS atau pemilihan matkul itu. Iya benar matkul. Pemilihan matkul. Nah, jadi ketika kita belajar di FAI ini ada pemilihan matkul-matkul. Nah, mungkin kalau kawan-kawan bertanya apakah di Fakultas Agama Islam ini mempelajari tentang ilmu-ilmu kayak misalkan ilmu-ilmu kayak ilmu terkait dengan ilmu hitam atau ilmu putih itu? Kabarmasa.com. Oke, baik lagi di kabarmasa.com. Aktual, terpercaya, independen. Hari ini kita kedatangan dari Ketua BEM ya? Iya, Ketua betul. BEM, apa tuh Ketua BEM apa? Ketua BEM Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun. Nah, baik lagi di Ngobrol Pikiran dan Hati. Oke, cheers dulu dong. Oke, siap. Luar biasa ya hari ini kedatangan Ketua BEM. BEM itu apa sih? Badan Eksekutif Mahasiswa ya? Betul ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Coba mungkin kawan-kawan belum kenal Adip dari Ketua BEM FAI. Mungkin bisa perkenalan diri lu. Oke, izin ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adip Alwi, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, ya kan? Semester 5. Semester 5? Iya, semester 5 karena belum ngisi KRS. Oh iya, kalau ngisi KRS? Kalau dari semester 6. Alhamdulillah baru 5 bulan yang lalu diberi amanah untuk menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Iya. Ya. Jadi Fakultas Agama Islam ini mungkin kita sebagai orang awam tuh berpikiran bahwa agama Islam ini apa yang dipelajarin? Apakah nanti dia menjadi ustadz atau mungkin dia jadi guru agama atau mungkin dia jadi seorang penulis buku agama Islam? Kita kan nggak tahu nih. Mungkin Adi bisa jelaskan gitu. Ya, dari konteks Fakultas Agama Islam ini kan mencakupi berbagai macam prodi bang. Kalau untuk di universitas kan. Yang pertama itu ada dari segi pendidikan agama Islam, ada dari segi perbankan, PBS, perbankan syariah Islam ya kan. Terus ada segi komunikasi penyiar Islam dan ahlul saskiyah. Ya, ahlul saskiyah. Gitu. Jadi nggak meliputi tentang pendidikan saja gitu loh, dari berbagai macam unsur ada di Fakultas Agama Islam. Iya. Jadi Adip ini di Fakultas Agama Islam itu mengambil jurusan apa? Tadi kan banyak tuh jurusan ya. Jurusan apa? Untuk saya pribadi ngambil pendidikan agama Islam. Karena melihat dulu kan setelah lulus MA Madrasah Aliyah kan background saya dulu mondok, Bang. Oh, mondok. Iya, mondok pesantren. Pesantren Yayasan Perguruan Islam Al Nur Al Kasyaf, letaknya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Oh, jadi dulunya pesantren terus mendalami ilmu agama gitu. Makanya dulu lihat prospeknya kan enak kayaknya untuk ngajar gitu, karena udah ada bahas basic kan gitu kan, basic untuk menyampaikan ilmu yang telah kita perdalam di pondok pesantren gitu. Oh, jadi Adip ini dulunya memang udah ada backgroundnya tentang agama Islam, jadi dia pengen mendalami ilmu untuk kemudian mau menjadi apa, Adip? Kalau dulu sih niatnya jadi guru. Oh ya, jadi guru cuma guru. Bedanya guru agama sama ustadz apa sih? Kalau seandainya guru kan itu kan profesi di di lembaga sekolah ya, lembaga sekolah terus perguruan tinggi ya kan. Kalau ustadz ini kan hanya sekedar sebutan lah untuk pengabdian yang menyampaikan ilmu agamanya ke masyarakat sekitar lewat dakwah gitu kan, gitu. Oh, jadi Adip ini pengen jadi guru? Dulu niatnya jadi guru. Cuman hari ini terbentur lah sama
Keadaan. keadaan. Jadi sekarang jadi apa sebenarnya? Sekarang niatnya sih mau punya usaha aja sih bang, punya usaha lalu bergelut di apa namanya Di bidang agama. di bidang agama. Iya. Oh, jadi Adip ini waktu dulunya masuknya di MA, ketika dia masuk kuliah, dia masuk di pendidikan agama Islam dengan tujuan dia tadinya mau jadi guru, Iya, tapi betul. terbentur oleh keadaan. Heeh. Kenapa jadi guru sekarang? Gimana ya bang ya? Jadi dulu saya sempat ngajar juga sih di apa namanya salah satu yayasan panti asuhan ya kan. Cuman dilihat dari apa namanya sebenarnya kesejahteraan sih bang. Karena kan kesejahteraan guru hari ini kan harus diperhitungkan gitu ya kan, kesejahteraan guru kan hari ini sangat apa namanya sangat memprihatinkan bang gitu. Oh gitu. Kita ketahui bersama bahwasanya honorer aja kan gajinya nggak seberapa dengan apa yang ia lakukan gitu. Gitu. Jadi kenapa banyak orang-orang yang lulusan jadi pengen jadi guru tapi nggak jadi guru? Karena balik lagi kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang lulusannya pertanian tapi nggak kerja di bidang pertanian. Terus juga ada juga orang-orang yang lulusan di peternakan nggak juga kerja di bidang peternakan. Nah itu menurut Adip kenapa tuh? Kenapa bisa orang-orang bisa nggak bekerja di bidang tersebut? Kalau hasil analisa saya bang dan observasi di lembaga apa namanya di lapangan gitu ya, itu menurut saya pribadi sih situasi lah, situasi yang menuntut mereka gitu loh. Jangankan yang tadi abang bilang kan di ruang lingkup sekolahan lah, lembaga sekolahan lah, yang apa namanya notabene ini sarjana, misalnya apa namanya sarjana pendidikan bahasa Indonesia, ya kan, akhirnya pas mereka masuk apa namanya untuk wilayah-wilayah ke profesional guru ya kan, guru malah mengajar bukan sesuai dengan apa namanya notabene mereka pas pada saat kuliah gitu kan. Ada yang lulusan olahraga tapi apa namanya ngajar bahasa Indonesia gitu ya kan. Ada yang lulusan PAI ngajarnya penjaskes. Itu sih situasi sih, makanya perlulah maksudnya dari pihak lembaga sekolah pun harus ada persyaratan khusus lah ketika menerima bakal calon guru gitu. Ya, tadi kan Adip pernah bilang nih, bahwa saja ketika Adip lulus, ketika Adip mau kuliah dulunya Adip ini mau daftar sebagai mau mencalonkan diri sebagai guru nih. Tapi kenyataannya pada saat sekarang melihat realita keadaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang bahwa guru ini tidak ada dari segi kemakmuran gitu. Nah, sebenarnya apakah guru ini harus dimakmurkan ataukah tidak, dan bagaimana caranya untuk bisa memakmurkan guru nih menurut Adip? Kalau menurut saya guru ini adalah ujung tombak lah dari apa namanya pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Karena kesejahteraan guru itu penting agar supaya tidak keberpihakan antara siswa-siswa lain bang. Terkadang gini di apa namanya ketika siswa ini tidak mempunyai biaya untuk menggunakan les privat gitu loh, apa namanya mengundang guru les privat gitu kan, otomatis kan guru tersebut lebih memilih yang membayar mereka gitu loh kan, otomatis kan di situ ada kesenjangan apa namanya dalam segi sosial keuangan gitu kan, maka dari itu perlulah adanya kesejahteraan guru agar tidak ada apa namanya timbang tindih ya betul. Berarti yang sekarang ini terjadi ada guru honorer digaji di bawah UMR atau mungkin di bawah kesejahteraan itu merupakan sebuah kegagalan dan pemerintahan. Jadi banyak masyarakat atau mungkin orang-orang tentang guru itu berpikir bahwa jadi guru itu membuat tidak memberikan kemakmuran buat dirinya, kesejahteraan buat dirinya. Nah, balik lagi di Adip nih. Adip dulu kan sekarang masih kuliah nih. Adip masih kuliah di
Fakultas Agama Islam. Mm. Apakah ketika Adip masuk kuliah di Fakultas Agama Islam, apakah ada perbedaan dari pada saat madrasah sampai kuliah itu perbedaan? Karena kan sama-sama mempelajari agama Islam. Yang kita ketahui kan, ya mungkin ilmu sama-sama aja, atau kan berbeda nih menurut pandangan Adip sendiri? Eh, di untuk di madrasah alia sebenarnya ke jenjang pendidikan apa namanya perguruan tinggi ya kurang lebihnya hampir sama lah bang gitu loh. Sama ya? Yang tadinya kita belajar di madrasah aliyah lalu diulang lagi di bangku kuliah gitu loh. Sama sih bang ya. Sama ya. Iya. Jadi sebenarnya pada saat kuliah dan madrasah aliyah sama. Hmm. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan seperti contoh di madrasah aliyah saya belajar tentang bahasa Arab, nahwu sorob, ya kan, jurumiyah, ya kan. Nah, lalu dikulik kembali lah, diulas kembali lah di bangku kuliahan. Ada juga tentang matkul bahasa Arab, ya kan, otomatis kan hampir sama gitu Iya. antara madrasah aliyah dengan ketika nanti masuk di ruang lingkup perguruan tinggi. Iya. Ya. Nah, dari Adip sendiri kan Fakultas Agama Islam nih. Jadi ibaratnya mempunyai ilmu yang lebih lah di bidang agama. Menurut Adip nih, sekarang ini kan banyak anak-anak sekarang yang melegalkan terkait dengan minuman keras. Mungkin ini kan dari medsos-medsos minuman keras. Mungkin dan penyimpangan-penyimpangan kayak misalkan kaum pelangi, segala gay, segala macam. Nah, dari segi agama ini, apakah yang harus dilakukan menurut Adip nih? Dari segi agama mah kita udah tahu ya pasti ya dalilnya ya kan. Kalau minuman keras itu pasti haram ya kan. Iya. Tapi kalau dari segi ekonomi negara ya kan itu bisa dapat membantu lah perekonomian negara gitu kan. Karena dalil Quran itu ada hadis itu kan nggak bisa diganggu gugat bang. Benar. Ya kan. Meskipun zaman sekarang ini kan Homer ini kan banyak campurannya gitu loh kan. Hammer. Nggak murni fermentasi anggur itu kan. Kalau zaman Nabi kan itu memang murni anggur murni gitu kan. Tapi kan sesuai sabdanya kan innamal khamru wal maisiru wal ansabu ya kan. Meskipun banyak campurannya tapi ketika ada tetesan itu apa namanya alkohol sendiri kan itu pasti udah menjadi haram gitu bang, nggak bisa diganggu gugat sih kalau menurut saya. Oh, jadi memang dalam segi agama itu pada dulunya memang pada zaman Nabi itu sebenarnya anggur itu nggak apa-apa. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Justru anggur itu memang nggak boleh kan Homer bang. Homer itu kan dari di zaman Nabi itu kan Homer itu kan murni fermentasi anggur bang, nggak ada campurannya gitu kan. Kan kalau sekarang kan kayak apa intisari gitu kan ada campurannya kan. Iya. Itu kan memabukkan juga. Oh. Iya. Nah, tadi kan bicara tentang minuman. Sebenarnya minuman itu nggak boleh ya. Nah, balik lagi ada namanya kaum LGBT, lesbi gitu kan. Nah, itu menurut Adip itu bagaimana? Apakah itu merupakan tanda akhir zaman atau memang itu adalah kesalahan dari pendidikan agama atau moral? Menurut Adip gimana? Kalau kita lihat dari sejarah sih kaum LGBT ini kan memang sudah ada ya kan pada saat itu ya kan. Kaum Sodom namanya. Iya kaum Sodom betul ya kan. Iya. Tapi kan kita lihat bahwasanya kan Allah menciptakan manusia kan berpasang-pasangan gitu loh kan. Meskipun banyak yang berpendapat ya kan bahwasanya itu hak mereka gitu kan. Tapi kan secara agama kan tidak diperbolehkan gitu bang untuk menyukai lawan sesama jenis lah gitu. Jadi dalam agama itu tidak diperbolehkan menyukai sesama jenis. Nah, Adip ini kan ketua BEM ya? Iya betul. BEM itu identik dengan demo, benar nggak? Iya betul. Demo. Karena sekarang ini banyak problematika yang ada, yang ketika mahasiswa itu turun ke jalan, problematika itu walaupun tidak merubah, tapi setidaknya adalah kepedulian terhadap bangsa ini. Nah, Adip ini turun ke jalan apa enggak? Kalau saya pribadi masih turun ke jalan sih bang. Turun ke jalan? Iya, untuk apa namanya menyampaikan aspirasi lah, apa yang kelihatan salah gitu. Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan gitu. Tidak terpaku kepada jurusan saya sendiri gitu kan. Berarti memang jurusan itu nggak berpengaruh ya? Nggak berpengaruh, sangat nggak berpengaruh. Mau dokteran juga mau
sosial politik juga sebenarnya nggak berpengaruh ya. nggak berpengaruh, karena salah satu motivasi saya sendiri kan untuk menjabat sebagai BEM ini kan salah satunya kan agar mahasiswa FAI ini orientasinya nggak ketika kuliah langsung ngajar, orientasinya gitu kan. Kebanyakan kalau untuk internal PAI di Wisya sendiri gitu bang, makanya saya ingin berubah orientasi seperti itu, kultur seperti itu, karena pas saya naik pun di BEM ada kemunduran regenerasi bang, Begitu. itu iya. Kemudian gimana tuh dalam Kemunduran organisasi? regenerasi karena pada saat itu saya calon tunggal kebetulan gitu kan. Kan bisa dilihat bahwasanya sangat kurang lah mahasiswa FAI ini minatnya untuk ikut BEM gitu, ya aktivis. Oh dulu ngomong-ngomong soal BEM nih, dulu sebelum jadi BEM, Adip ini organisasinya apa? PMI, PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya. Jadi dulunya sebelum masuk BEM dia Adip ini PMI. Dari PMI ini Adip belajar ya, Iya betul. belajar supaya menjadi ketua BEM. Apa sih yang Adip dulu pelajari di PMI dan juga apa dulu posisi Adip di PMI itu? Yang saya pelajari banyak sih bang di organisasi PMI sendiri ya bang ya. Bagaimana caranya kita menang dalam pertarungan politik gitu kan. Meskipun saya menjabat sebagai ketua BEM ini secara aklamasi calon tunggal gitu kan. Untuk jabatan di PMI sendiri saya sebagai wakil ketua 1 sih bang. Wakil ketua 1, Iya. komisariat atau Rayon bang. rayon Iya. seluruh universitas? Bukan, kalau komisariat seluruh universitas, kalau rayon itu khusus fakultas. Oh gitu, rayon. Iya. Rayon FAUIC. Rayon FAI UIC gitu, komisariat Universitas Islam Jakarta. Nah, balik lagi nih soal BEM itu kan. Berarti Adip ini waktu dulu ngejabat sebagai ketua BEM UIC. Ketika Adip ini mau menjabat itu, Adip ada pemilihan ya namanya. Pemilihan. Ketika pemilihan itu, Adip itu hanya 1 orang dalam kurung aklamasi ya. Iya betul. Aklamasi. Nah, ketika Adip aklamasi ini, Adip berpikir bahwasanya ketika aklamasi ini tidak ada persaingan. Ketika tidak ada persaingan, Adip berpikir bahwa ada kemunduran. Iya. Jadi tidak ada mental bersaing dari kawan-kawan. Betul. Begitu ya. Iya betul. Jadi memang harus kita rubah bahwa paradigma tersebut. Bahwasanya setiap orang harus ikut berorganisasi, karena organisasi itu kalau menurut Adip gimana? Iya, organisasi sangat penting lah bang. Dari segi membekalkan diri dengan ilmu pengetahuan yang tidak ada di dalam kelas akademik ya kan, dan bisa membangun relasi dan jaringan ya kan, seperti contohnya saya mengalami sendiri ya kan, ketika saya daftar Badan Adoks ya kan, PPK di KPU Kota Bekasi. Oh, daftar KPU dulu. PPK bang, Badan Adoksnya ya, PPK di kecamatan ya kan. Pada saat itu saya nggak tahu nih siapa aja nih di KPU sendiri ya kan, birokrasinya lah siapa lah, biar agar saya bukan dipermudah sih bahasanya, biar enak lah tahapan-tahapan pendaftarannya bagaimana gitu. Akhirnya saya dengan memberanikan diri ya kan untuk daftar Badan Adoks PPK ya kan di KPU Kota Bekasi. Kebetulan nik saya bermasalah di Simpol pas itu. Iya, ya kan. Akhirnya saya datanglah ke KPU Kota Bekasi karena dari panitia pendaftaran PPK itu ya kan mengarahkan ke Dukcapil ya kan. Padahal saya ngelihat kesalahannya ini di Simpol, nick saya itu tidak di Simpol, tapi ada 2 kemungkinan, antara nicknya ganda ya kan banyak tuh kejadian nick ganda ya kan, dan satu sisi lain antara nicknya itu terdaftar di Simpol ya kan. Akhirnya saya ngadulah ke pelayanan masyarakat. Kebetulan di situ adalah salah satu kader PMI bang. Nah akhirnya dibantulah gitu kan, itu kan salah satu jaringan juga ya kan untuk mempermudah kita
eh, masuk ke dunia profesional lah gitu. Iya. Iya. Jadi jaringan ini sebenarnya berguna banget ya. Apabila kita mendapatkan suatu masalah, contoh di bidang kehidupan atau mungkin dalam hal pekerjaan segala macam, jaringan ini sangat berguna ya. Betul. Nah, mungkin kawan-kawan ini berpikir bahwasannya ikut organisasi capek atau bagaimana. Tapi ujung-ujungnya organisasi itu akan menopang ke depannya kita. Betul. Nah, betul. kayak misalkan contohnya Adip nih. Adip ini kan dulu pernah bermasalah pada saat nicknya itu bermasalah ya. Iya. Ada temennya ternyata jaringan sama-sama PMI ya. Iya, betul. Dan juga kalau misalkan kita bekerja, biasanya kalau misalkan anak-anak organisasi gini cari kerja itu biasanya by rekom ya, bener nggak? By rekom. By rekom biasanya tuh. Seperti itu. Kalau istilahnya orang dalam ya. Iya, tapi orang dalam yang bener kan? Tapi nggak semuanya sih Bang orang dalam. Juga. Kebetulan juga saya pas lagi meskipun ada teman sesama PMI gitu kan, sahabat sesama PMI gitu, saya pun nggak bisa jadi PPK di sana karena faktor masih awam lah tentang kepemiluan. Saya kan masih kurang lah tentang kepemiluan, makanya nggak menjamin juga sepertinya, cuman dapat membantu lah untuk tahap-tahapannya gitu ya kan. Cuman nggak menjadi jaminan juga gitu loh. Tapi setidaknya ketika kita punya relasi, kita ada bantuan lah gitu. Betul. Minimal dipermudah gitu. Betul. Nah, bicara tentang BEM nih, Bib. BEM itu kan biasanya banyak namanya dinamika itu. Di WISA ini banyak nggak dinamika itu, dan juga bagaimana sih dari Adip sendiri mengatasi dinamika tersebut? WISA untuk dinamika sih menurut saya sih kencang sekali Bang. Ngeri dong. Kencang banget. Gimana tuh coba ceritain? Kalau menurut saya kencang sekali antara memperebutkan BEM fakultas dan BEM universitas gitu kan. Sama. Iya. Dinamikanya sama. Cuman khusus PAI doang ini sendiri paling kendor gitu kan. Paling kendor. Iya. Antara BEM fakultas hukum ketika mubes ya kan, mereka ini saling adu argumen ya kan, bertarung gimana caranya bisa jadi nomor 1 lah di BEM hukum lah gitu. Untuk saya mengatasinya sih ya jadi hal yang lumrah aja sih Bang gitu kan. Iya, untuk dinamika seperti itu bagus juga sih, ada nilai plusnya lah kalau menurut saya. Jadi kalau dinamika itu bisa dibilang melatih kayak kita nanti di masyarakat nanti ya, mental gitu ya. Betul. Bahkan karena dinamika, kalau misalkan kawan-kawan belum tahu nih ya, dinamika di dalam forum itu gimana, mungkin Adi bisa ceritain yang keras-kerasan di forum itu gimana? Aduh, dinamika di forum lempar-lempar ada yang sampai lempar bangku ya kan, kontak fisik ya itu seperti wajar lah di dalam forum. Hal seperti itu wajar, cuman ketika di luar forum kita tetap bersilaturahmi, berjabat tangan gitu untuk profesional lah, itu kan di dalam forum saja gitu. Bener, nanti pun kita bakal ada disclaimer tentang video-video gimana sih orang-orang itu adu argumentasi segala macam di dalam forum gitu. Iya. Nah, sebenarnya dinamika itu membuat kita bisa tough dalam kehidupan ini. Karena kan di kehidupan ini banyak hal yang harus kita perjuangkan gitu kan. Ketika kita berdinamika itu, kita tahu bagaimana memperjuangkan opini kita, bener nggak? Betul. Nah, baik lagi di bidang agama, WISE ya, bidang agama ya, Fakultas Agama Islam. Iya, Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam ini nantinya kerjanya itu, apakah nanti dia menjadi ustadz, apakah menjadi guru, apakah menjadi dosen, itu sebenarnya tergantung orangnya lagi ya. Tergantung orang lagi, mau jadi apapun itu tergantung orangnya. Nah, sebenarnya itu dipergunakan untuk apa sih Fakultas Agama Islam itu? Sebenarnya tujuannya, kalau hukum kan biasanya dipergunakan untuk penegak hukum, contoh lawyer segala. Sebenarnya itu dipergunakan untuk apa? Apa memang benar-benar pengajar, atau mungkin orang yang mengerti agama sebagai ustadz gitu? Gimana? Kalau untuk Fakultas Agama Islam sih bisa lari ke pendidikan juga Bang, bisa lari ke perbankan syariah, karena kan gimana caranya kita berniaga secara syariah gitu kan Bang. Terus bisa lari ke komunikasi penyiar Islam ya kan, kayak dakwah gitu kan. Kalau ustadz ini kan mencakup semuanya ini kan, bisa bisa
bikin pondok pesantren juga bisa bisa. pondok pesantren juga, dari pendidikan dia masuk ya kan, dari segi komunikasi penyiar Islam dia masuk karena dia berdakwah gitu kan, terus dari segi perbankan syariah dia juga masuk ya kan, dari apa namanya kayak hukum waris gitu kan dia juga masuk gitu. Kenapa Adip nggak bikin pesantren aja? Dip? Berat kali ya bikin pesantren. Belum ada kemauan sih, salah satu belum ada kemauan dan ilmunya masih kurang. Oh memang selama ilmu dari SMA sampai universitas tuh masih kurang ilmunya kan banyak banget. Nah, kalau menurut saya pribadi masih kurang karena kan Ah, nggak berbagai macam ilmu yang bisa saya tangkap dengan semuanya, Bang. gitu. Gitu. Oh, berarti ilmu sebenarnya pendalaman agama ini nggak sekedar tentang ilmu juga ya, Iya. karena ilmunya tuh banyak. Mm-mm. Mungkin kalau buat orang-orang awam ilmunya mungkin nggak sekedar kayak ngaji-ngaji di ini aja TPA gitu ya. Iya, hanya sekedar itu. Bisa baca kitab, paham nahwu sorof, bahasa Arab, ya kan? Oh, membaca kitab-kitab. Iya, baca kitab Memang gundul. kitabnya apa sih di agama Islam itu? Maksudnya kitab-kitab gundul, Bang, karangan ulama gitu kan. Ulama Seperti gitu. fikih kan ada Safinatun Najah paling dasar, ya kan? Oh, Ada Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya kan? Untuk apa namanya? eh tasawuf ada Sulamul Taufik, ya jadi kan? banyak lah sebenarnya Banyak. ternyata. Nggak cuma Al-Quran doang. Nggak hanya Al-Quran doang. Ada kitab-kitab apa sih? Fikih ya? Iya, kitab-kitab fikih gitu, Fikih Bang. namanya ya, yang harus dipelajarin. Itu dihafal apa gimana? Dipelajarin, Bang. Jadi pembacaan kitab gundul ini harus melewati metode-metode kayak paham nahwu sorof gitu kan. Iya, nahwu sorof, alfiyah itu Malik gitu kan. Jadi agar bisa baca dalam kitabnya kan kitabnya gundul, Bang. Jadi nggak diharokatin gitu kan. Iya. Jadi kitab-kitab gundul itu ada tujuan masing-masing, benar nggak? Betul. Tujuan masing-masing. Itu ada kitab-kitab ini nggak mempelajari kitab-kitab ini kan sebagai orang awam nih ya, kita bertanya mungkin teman-teman juga pada nggak tahu kok ternyata di dalam agama itu fakultas agama itu ternyata nggak cuma belajar Al-Quran doang, ada kitab-kitab juga. Iya. Itu diwajibkan apa enggak sih? Enggak juga sih, Bang, nggak diwajibkan. Dalam kayak KHS itu belajar apa aja? Sebenarnya tergantung mata kuliah sih, Bang. Oh, mata gitu. kuliah. Kalau bahasa Arab kan otomatis kan harus paham nahwu sorof. Nah, kitab nahwu sorof pun juga ada gitu loh. Nahwu sorof seperti Jurumiyah, Alfiyah itu Malik gitu kan. Untuk kita pandai bahasa Arab gitu. Oh, itu kita bahasa Arab. Bukan kayak ilmu-ilmu gitu, ilmu kitab gitu. Kalau ilmu kitab ada ilmu fikih kitabnya juga ada. Terkadang kan kalau di mata kuliah kan kadang pakai kitab, kadang kan enggak gitu, Bang. Oh, gitu. Jadi banyak kitab-kitab. Nah, kitab-kitab ini sebenarnya tergantung pemilihan KS itu. KS atau pemilihan matkul itu. Iya, pemilihan matkul. Pemilihan matkul. Nah, jadi ketika kita belajar di FAI ini ada pemilihan matkul-matkul. Nah, mungkin kalau kawan-kawan bertanya apakah di Fakultas Agama Islam ini mempelajari tentang ilmu-ilmu kayak misalkan ilmu-ilmu kayak ilmu terkait dengan ilmu hitam atau ilmu putih itu ada nggak sebenarnya? Ini kan kita nggak tahu nih ilmu hitam ilmu putih apakah ada apa enggak nih? Kalau untuk di perguruan tinggi sih nggak ada sih. Nggak ada. Iya, nggak ada. Sebenarnya itu ada kitab ilmu itu. Ada kitabnya. Ada. Saya lupa apa nama kitabnya ya pas itu. Tapi nggak dipelajarin di perguruan tinggi. Enggak dipelajarin. Tapi sedikit banyak tahu lah kitab-kitab itu. Nah, jadi itu nggak dipelajarin sebenarnya. Jadi kalau dalam ilmu agama, Fakultas Agama Islam itu yang dipelajari terkait dengan ilmu Islaman aja ya. Iya, betul. Kalau ilmu-ilmu kayak misalkan ilmu-ilmu gaib segala macam, gaib ada kan? Dalam agama kan diajarkan dengan ada, kan? Iya. Tapi nggak dipelajarin itu di. Enggak. Nah, baik lagi tentang terkait dengan kuliah nih. Adip kan PMI dulu ya. Iya. Adip PMI sekarang sudah menjadi ketua BEM. Iya, Bang. Ada nggak perbedaan waktu dulu sebelum jadi ketua BEM dan sesudah jadi ketua BEM? Tanggung jawabnya sih, Bang, jauh lebih besar ya di ketua BEM. Banyak rapat ya pasti ya? Iya, banyak rapat. Kalau banyak rapat itu rapatnya biasanya dari jam berapa sampai jam berapa?
sebentar sih rapatnya, nggak sampai 2 jam 3 jam, paling sejam setengah. Jadi nggak terlalu formal gitu rapatnya, biasa aja di perkopian gitu. Berarti suka rapat lah ini. Iya. Kalau rapat Paling rapat itu untuk nyusun program-program aja sih. Gimana? programnya banyak. Iya, proker aja sih. Kalau Fakultas Agama Islam ini mungkin kawan-kawan dari yang nonton kita belum tahu nih. Apa sih program agama Islam ini? Program kerjanya apa aja? Prokernya hampir sama sih Bang sama BEM-BEM fakultas lainnya gitu. Yeah. Jadi segi agenda BEM fakultas FAI sendiri bisa ngadain seminar ya kan. Bukan tadarus berjamaah ada juga. Itu biasanya khusus di bulan Ramadan. Oh, ada juga kan? Iya, ada juga tadarus gitu ya berjamaah gitu. Biasanya kita ngadain festival Ramadan gitu kan. Festival Ramadan. Jadi Fakultas Agama sebenarnya hampir sama kegiatan. Iya, hampir sama sebenarnya. Sama ini bukan karena di agama dia harus berkaitan dengan agama terus. Ya. Betul. Nah, balik lagi di terkait dengan keadaan yang sekarang. Sekarang ini kita lihat bahwasanya banyak mahasiswa-mahasiswa itu turun aksi dan juga mahasiswa-mahasiswa tersebut kurang kajian. Paham nggak? Ada nggak menurut dari paham ada nggak orang-orang yang turun aksi kurang kajian? Menurut Adib nih kan Adib kan dalam segi dunia aktif kan ketua BEM, jadi ibaratnya tahulah istilahnya kajian-kajian itu apa. Sebelum kita turun kajian tuh turun aksi itu harus ada kajian-kajiannya. Apalagi Adib ini lu pernah di PMI juga, yang dimana PMI ini kan harus diajarkan bagaimana caranya turun aksi segala macam. Mungkin menurut Adib gimana? Mahasiswa-mahasiswa yang turun aksi tapi tanpa kajian? Itu sih biasanya ajakan sih Bang. Ajakan? Iya, ajakan teman-teman biasanya. Jadi biasanya awal kan dalam manajemen aksi kan kita kan harus memahami isunya terlebih dahulu kan, ya kan, studi kasusnya terlebih dahulu kan, kita kaji gimana apakah sesuai dengan undang-undang, kebijakannya gitu kan. Untuk mahasiswa yang ikut paling mungkin ketika teman-temannya setelah konsolidasi ya kan, mereka mengajak teman-temannya lainnya gitu kan yang tidak ikut konsolidasi untuk turun aksi gitu loh. Paling kita kan untuk pemahaman secara singkat paling kita ngasih agitasi lah, press release biasanya ya kan, kita sebar ke masa aksi ya kan, biasanya itu. Ya mungkin seperti itulah caranya agar biar mahasiswa itu paham untuk turun ke jalan gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau turun aksi itu banyak prosesnya ya? Iya, banyak prosesnya. Prosesnya apa sih sebenarnya sebelum turun aksi? Apakah dia harus baca buku atau mungkin dia harus ikut dalam hal konsolidasi segala macam? Menurut Adib nih gimana? Kalau menurut saya pribadi, sebelum kita turun aksi itu, yang pertama kita harus paham terlebih dahulu kasusnya itu apa, isunya itu apa ya kan, harus kita pahami terlebih dahulu gitu kan. Nah setelah kita paham ya kan, barulah kita merajut teman-teman mahasiswa lainnya melewati konsolidasi ya kan. Jika konsolidasi selesai, baru kita take up lah, menentukan siapa korlapnya, jenlapnya siapa ya kan, terus oratornya berapa gitu kan, terus perangkat aksi yang harus kita gunakan. Itu sih Bang kalau menurut saya. Jadi memang aksi itu nggak sembarangan turun aksi. Nggak sembarangan. Kajian segala macam. Iya. Nah buat kawan-kawan mungkin masyarakat pinggir jalan itu berpikir bahwa aksi itu membuat jalan macet segala macam, sebenarnya enggak ya. Betul enggak? Jadi sebenarnya aksi ini sudah dipertimbangkan matang-matang sebelum aksi itu, sudah ada technical meeting sampai dengan penentuan korlap, dan apabila aksi tersebut terjadi, bagaimana kejadian yang paling dirugikan, bagaimana untuk mengakomodir tersebut kan. Betul ya. Jadi sebetulnya mahasiswa ini aksi turun aksi itu bukan karena eksistensi aja sebenarnya. Sebenarnya bukan memperjuangkan terkait dengan negara ini ya. Iya betul. Iya. Menurut Adib nih, bagaimana tanggapan Adib terkait dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang yang turun aksi cuman pada saat demo besar, terus cuma foto-foto, terus gaya-gaya doang, tanpa mempertimbangkan isi dari aksi tersebut, tanpa mengetahui apa sih tujuan demo tersebut, dan mahasiswa itu bisa dibilang kupu-kupu tiba-tiba ada demo besar dia turun aksi. Iya betul. Biasanya seperti itu. Gitu tuh. Jadi kita bukan menjelekkan dia, bukan kita cuma bertukar pikiran kan, kita ngobrol pikiran hati kan. Betul ya. Nah sebenarnya kan kita ini mahasiswa memang tugasnya turun aksi, tapi kalau bisa turun aksi tanpa
ibaratnya berperang tanpa pegang senjata itu nggak Mm-mm. bagus kan, tanpa ada senjata, tanpa ada persiapan itu nggak bagus. Kalau menurut Adib gimana? Untuk cuman gaya-gayaan turun aksi aja menurut Adib gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi, ya harusnya ini mahasiswa yang tidak memahami isu harus memahami terlebih dahulu lah Bang, agar supaya tidak merusak gerakan-gerakan mahasiswa berikutnya gitu kan. Iya. Karena kan hari ini kan ketika kita turun ke lapangan kan banyak mahasiswa yang hanya sekedar ikut-ikutan saja. Iya. Ketika ditanya wartawan atau pihak kepolisian, mereka ini tidak paham isunya apa yang mereka sampaikan. Kan jadi itu kan menjadi salah satu kelemahan nanti untuk Kelemahan gerakan benar. kita, iya. Jadi kalau memang mau turun aksi ya baca dulu rilisnya. Minimal bacalah. Kalau memang belum ikut organisasi nggak apa-apa, tapi minimal baca dulu. Nanti ketika ada wartawan nanya ya, Dip ya, bisa jelasin gitu. Nah, sekarang ini Dip, isu-isu apa sih yang lagi mahasiswa godok ini supaya bisa bangsa ini lebih baik? Isu-isu apa sih sekarang yang lagi uh, in banget nih sekarang nih? Isu apa? Kemarin kan RKHP nih. Sekarang mungkin beras pangan ya, beras pangan ya. Ya, pangan sih Bang. Pangan sekarang ya. Iya, Nah, pangan. itu mahasiswa bagaimana sekarang nih menanggapinya? Untuk pangan sendiri, kita kan lihat bahwasanya bangsa Indonesia kan baru selesai dengan pandemi, ya kan, Benar, bahasanya sih ya kan. Tapi dikagetkan dengan kebutuhan pangan yang hari ini melonjak jauh, ya kan. Dan kita tidak tahu kenapa bisa melonjak. Seperti contoh pada kasus kemarin minyak goreng itu naik, ya kan. Iya. Padahal kita kan salah satu negara yang mempunyai kelapa sawit, ya kan, terbesar, ya kan. Tetapi kenapa bisa gitu kan minyak goreng ini harganya sangat naik drastis gitu kan. Maka dari itu kita harus perlu lah untuk menyampaikan aspirasi kita untuk bagaimana memulihkan perekonomian bangsa Indonesia yang dahulu dilanda dengan COVID gitu kan. Itu sih Bang. Jadi kalau kita ini kan memang pada saat dulu pandemi kita hancur-hancuran ya. Iya udah hancur sekali itu. Jadi ketika pada saat ini memang lagi bangkit, terus kebutuhan pokok banyak dan orang udah mulai bisa membeli kebutuhan pokok. Jadi orang-orang itu berbondong-bondong memiliki kebutuhan banyak. Jadi supply demand-nya nggak imbang nih ya. Iya, Banyak orang yang membeli sementara persediaan sedikit. Menurut tadi begitu ya. Nah, balik lagi soal terkait dengan bangsa ini, Bib. Adib kan sekarang ketua BEM nih. Suatu saat mungkin Adib bisa menjadi seorang pimpinan negara, benar nggak? Iya. Ya, apalagi Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam ini bisa jadi Menteri Agama Islam. Iya betul, betul. Nah ini aja kita bicara nih. Ini kita sharing aja. Kalau Adib menjadi Menteri Agama, apa yang Adib lakukan? Sharing aja. Memang menurut Adib ada yang minimal kita harus membuat sebuah tadarus setiap sekolah itu sebelum masuk sekolah, atau mungkin kita harus membuat masjid itu menjadi tempat berkumpul remaja-remaja, atau mungkin membuat sebuah kelompok pemuda yang membahas dan juga mengingatkan ke pemuda lain terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Menurut Adib gimana? Kan ada tuh pertimbangan-pertimbangannya gitu. Iya betul. Apa namanya? Sebenarnya belum ada kepikiran sih jadi Kementerian Agama. Cuman kalau menurut saya pribadi kan Kementerian Agama ini kan tidak mencakup hanya sekedar agama Islam saja ya Bang ya. Benar. Agama-agama yang berada di Indonesia kan juga tercakup seperti Kristen, ya kan, Hindu, Buddha, ya kan. Lebih mementingkan program-program yang toleran lah Bang untuk apa namanya keberagaman agama yang ada di Indonesia itu sih Bang. Islam memang agama saya gitu kan. Cuman kan bangsa Indonesia ini kan mempunyai berbagai macam agama gitu yang harus kita perhatikan gitu kan. Itu sih Bang. Itu aja. Jadi Adib ini kalau ketika jadi misalkan ya Adib ini jadi Menteri Agama, dia akan mempertimbangkan agama-agama lainnya untuk saling bertoleran ya dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Emang bener sih kita kelihatan juga banyak ada ribut terkait dengan agama gitu.
Karena kita lihat nih contoh di Ambon tahun 96 ada ribut yang diciptakan dari mungkin ada isu-isu terkait dengan cara agama itu yang membuat keributan itu terpancing dan itu meledak. Iya betul. Jadi memang Adib ini merupakan seorang visioner, jadi bisa menggambarkan bahwasanya tidak perlu kita harus belajar tentang agama terlalu dalam, yang penting tentang toleransi agama tersebut ya. Iya betul. Jadi toleransi agama itu penting ya menurut Adib ya. Iya betul. Nah, menurut Adib nih, apakah sekarang negara kita sudah toleransi terhadap agama? Untuk toleransi sih sepertinya sudah sih bang. Cuman Sudah. kan banyak apa namanya oknum-oknum lah yang apa namanya mementingkan agamanya mereka sendiri gitu loh, tanpa melihat bahwasanya kenyamanan mereka untuk beribadah gitu kan. Banyak sih bang. Tapi kalau di Jakarta sendiri kayak kita pikir kayaknya udah biasa aja kita. Iya udah biasa Kita aja. berteman juga nggak ini. Dan ini kita harap juga mudah-mudahan di tempat-tempat lain agama itu kalau dalam Islam mungkin ada ya istilahnya agamamu apa tuh? Iya agamamu, agamaku Iya. ya kan. Nah itu tidak usah dipermasalahkan gitu kan. Mungkin Jakarta ini atau mungkin di tempat lain harus bisa seperti itu gitu. Jangan sampai kita dipecah belah hanya karena agama. Karena perbedaan agama. Nah, mungkin nih, ini kan mungkin udah banyak nih Adib ini. Ada nggak yang mau disampaikan terkait dengan pemuda-pemuda sekarang? Ini kan dari FAI ini kan jarang nih kita lihat nih aktivis dari FAI. Mungkin apa bener nih? Apa menurut gua aja nih? Atau mungkin dari Adib juga memang FAI ini jarang aktivisnya? Jarang sih bang. Jarang ya. Nah kita mau dengar nih pendapat dari Adib tentang pemuda sekarang, dari pemikiran Adib harus bagaimana gitu. Ya apa namanya untuk sebagai closing statement ya bang ya. Statementnya. Apa namanya wabil khusus lah untuk pemuda gitu kan, pemuda mahasiswa ya kan, calon generasi bangsa ya kan. Betul. Harus tetap berjuang, semangat ya kan, apa namanya istiqomah dalam menuntut ilmu ya kan, karena pemuda atau mahasiswa terbaik adalah mereka yang dapat membawa perubahan positif bagi sekitarnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sebagai closing statement ya kan. Terima kasih. Oke, makasih banyak nih buat Adib yang datang sini. Iya, jarang-jarang juga mahasiswa agama Islam beraktivis ya. Padahal kita kalau dilihat dari sejarah ada organisasi-organisasi Islam yang sebenarnya dulu tuh udah ada. Iya jelas. Tapi memang sayangnya minimnya sekarang ini terkait dengan organisasi ini yang membuat orang-orang ini tidak tertarik interest terhadap organisasi tersebut. Baik, terima kasih banyak buat Adib. Iya, selanjutnya kita Kabar Masa Media akan mengundang kawan-kawan lainnya untuk bisa dihadir di acara kita di Ngobrol Pikiran Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih. Terima kasih. Cheers dulu ya bang. Penutup. Yes.